perkenalkan diri, saya Marcella Putri Violeta, NPM 2011-0027. Saya selaku moderator pada kelompok 2 ini. Saya bersama rekan-rekan saya yaitu Maharani Yonada, Dwi Resa Pratiwi, Nimade Puspitasari, dan juga Hilaria Ivana akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai psikoanalisa sosial tokoh Karen Harney. Baik, pada materi ini terdapat 4 poin. Yang pertama, biografi singkat dan riwayat hidup Karen Harney. Lalu teori psikoanalisis sosial Karen Harney yang terdiri dari gambaran umum, pengantar teori psikoanalisis, dan juga perbedaan antara Harney dan Freud, pengaruh kultur, dan pentingnya pengalaman masa kanak-kanak. Lalu yang ketiga, prinsip-prinsip kepribadian Karen Harney, dan yang keempat, struktur kepribadian. Baik, materi yang pertama mengenai biografi singkat dan riwayat hidup Karen Harney akan dipaparkan oleh diri saya sendiri. Karen Danielson lahir pada tanggal 16 September 1885 di tengah keluarga Claude Light dan Bert Weckels Danielson. Beliau dilahirkan di sebuah desa kecil tidak jauh dari Hamburg, sebelah utara Jerman. Ayahnya adalah seorang kapten kapal dengan berlatar belakang Norwegia. Sedangkan ibunya adalah orang Belanda. Pada usia 9 tahun, Harney menjadi seorang anak yang ambisius dan suka melawan. Dia memutuskan bahwa jika tidak dapat memperoleh cinta kasih dan rasa aman, maka dia akan melakukan balas dendam kepada perasaan tidak menarik dan kurangnya. Teori kepribadian Harney menjelaskan bagaimana rasa cinta yang tidak terpenuhi pada masa kanak-kanak mendorong berkembangnya kecemasan dan permusuhan dasar. Pada usia 24 tahun, pada 1909, Harney menikah dengan Oskar Harney, seorang pengacara dari Berlin. Tahun 1910, Karen melahirkan Brigitte, anak perempuan pertama dari 3 orang anak perempuannya. Lalu pada tahun 1911, ibunya meninggal. Rangkaian peristiwa ini sangat berat dirasakan Karen. Inilah yang kemudian mengantarkannya menjadi sosok seorang psikoanalisis. Pada tahun 1926, Harney dan suaminya berpisah dan 6 tahun kemudian dia pindah ke Amerika. Pertama-tama bekerja di Chicago dan akhirnya menetapkan di New York. Di antara rekannya adalah Eric Fromm dan Harry Stack Sullivan. Selama beberapa tahun dia mengembangkan sebagian besar teorinya. Dia membuka praktik mengajar dan menulis. Pada akhirnya dia tertarik pada agama Buddha Zen dan dia telah menjunjungi beberapa biara Zen di Jepang beberapa tahun sebelum meninggal, sampai akhirnya meninggal tahun 1952. Kemudian teori psikoanalisis sosial Karen Harney. Yang pertama, gambaran umum. Psikoanalisis adalah cabang ilmu yang dikembangkan oleh Sigmund Freud dan para pengikutnya sebagai studi fungsi dan perilaku psikologis manusia. Pada mulanya, Harney merupakan pengikut Freud yang kemudian terpengaruh oleh Carl Gustav Jung dan Alfred Adler. Akhirnya dia mengembangkan pendekatan kepribadian yang holistik. Manusia berada dalam satu totalitas pengalaman dan fungsinya, dan bagian-bagian kepribadian seperti fisikokimia, emosi, kognisi, sosial, kultural, spiritual hanya dapat dipelajari dalam hubungannya satu dengan yang lain sebagai suatu kepribadian yang utuh. Pakar psikoterapi lain seperti Monroe berpendapat teori dan konsep Harney berbeda secara radikal dengan pikiran Freud dan Freudian, sehingga sukar mencari kesejahteraan antara keduanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Dwi Resa Pratiwi, NPM 2011-0022. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya yaitu Marcella Putri, yaitu tentang teori psikoanalisis sosial dibentuk berdasarkan asumsi bahwa kondisi sosial dan kultural, terutama pengalaman-pengalaman masa kanak-kanak, sangat besar pengaruhnya dalam membentuk kepribadian seseorang. Orang-orang yang tidak mendapatkan kebutuhan akan cinta dan kasih sayang yang cukup selama masa kanak-kanak mengembangkan rasa permusuhan dasar atau basic hostility terhadap orang tua mereka, dan sebagai akibatnya mengalami kecemasan dasar atau basic anxiety.
Horney mengatakan bahwa seseorang melawan kecemasan dasar dengan melakukan salah satu dari 3 cara pokok dalam berhubungan dengan orang lain, yaitu mendekati orang lain, melawan orang lain, dan menjauhi orang lain. Individu normal mungkin menggunakan cara manapun dari ketiga cara tersebut, tetapi orang-orang neurotik terdorong untuk menggunakan hanya satu cara. Tingkah laku kompulsif, mereka dapat berkembang menjadi sebuah konflik intrapsikis dasar yang dapat berupa sebuah gambaran diri ideal atau kebencian diri. Gambaran diri ideal diekspresikan dalam bentuk pencarian konflik neurotik akan kemuliaan atau neurotic search of glory. Permintaan neurotik atau neurotic claims atau bisa disebut dengan kebanggaan neurotik atau neurotic pride. Kebencian diri diekspresikan dalam bentuk penghinaan terhadap diri sendiri, yaitu self-contempt atau tidak menjadi diri sendiri. Bisa juga disebut dengan alienation from self. Terima kasih. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama Maharani Yunada, NPM 20111010. Di sini saya akan melanjutkan yang B, yaitu pengantar teori psikoanalisis sosial. Pada mulanya, karya-karya Horney mempunyai ciri khas yang berupa Freudian. Namun lama-kelamaan nampak dalam tulisan bahwa Horney tidak sepaham dengan psikoanalisis yang bisa dibilang dengan ortodoks atau konvensional, dan membentuk sebuah teori revisi yang merefleksikan pengalaman pribadinya, baik pengalaman klise maupun bukan. Di sini adapun menurut Horney, kultur, terutama pengalaman-pengalaman masa kanak-kanak awal, mempunyai peranan penting dalam pembentukan kepribadian manusia, menjadi kepribadian neurotik atau sehat. Horney setuju dengan pendapat Freud bahwa terutama pada anak-anak awal merupakan hal yang penting. Tetapi letak perbedaannya dengan Freud adalah pada keyakinan bahwa dorongan sosial lebih berperan penting dalam berkembang kepribadian dibandingkan dengan dorongan biologis. Baik, selanjutnya ada C, perbedaan antara Horney dan Freud. Horney mengkritik teori-teori Freud dalam beberapa aspek. Ada pula yang pertama, ia memperingatkan bahwa mengikuti sepenuhnya pandangan psikoanalisis atau ortodoks atau konvensional akan mengarah pada tidak berkembangnya pemikiran teoretis atau praktek terapi. Dan yang kedua ada, Horney tidak sepakat dengan ide Freud tentang psikologi feminin. Ketiga, ia menegaskan bahwa pandangan psikoanalisis sebaiknya menyoroti lebih dari sekedar teori insting atau meninterberatkan pentingnya pengaruh kultur dalam pembentukan kepribadian. Dan menurut Horney, manusia tidak hanya diatur oleh prinsip saja, tetapi oleh dua prinsip, yaitu keamanan dan kepuasan. Serupa dengan hal ini, ia mengatakan bahwa masalah kejiwaan bukan merupakan akibat atau insting, melainkan akibat dari usaha seseorang mencari jalan agar dapat melalui keadaan yang penuh rintangan. Keadaan ini diciptakan oleh lingkungan sekitar, bukan tentang insting atau otonomi. Dan ada pun yaitu yang D, pengaruh kultur dan pentingnya pengalaman masa anak-anak. Horney berulang kali mengingatkan pengaruh kultur sebagai dasar utama perkembangan kepribadian atau disebut neototik atau kepribadian normal. Ia meyakini bahwa kultur modern terbentuk berdasarkan kompetensi antarvirtual. Setiap orang ada pesaing yang nyata atau pesaing yang potensial bagi orang lain. Itu bisa dikemukakan dengan Horney 1937 halaman 284. Daya saing dan rasa permusuhan dasar yang ditimbulkan oleh kultur modern menyebabkan perasaan terpisah. Pentingnya pengalaman masa anak-anak, yaitu Horney percaya bahwa konflik teoretik dalam muncul dalam hamper atau tahapan perkembangan terapi. Tetapi anak-anak adalah masa di mana bagian masalah timbul. Peristiwa traumatik atau berbeda seperti pemecahan masalah atau bisa dibilang dengan pelecehan seksual.
Penolakan atau pengabaian dapat mempengaruhi perkembangan masa anak-anak di masa depan. Akan tetapi Horney yakin bahwa pengalaman merusak ini timbul oleh kekurangan kehangatan atau kesayangan yang tulus. Pengalaman pribadi Horney yang kekurangan kasih sayang dari seorang ayah dan hubungan yang akrab dengan sang ibu pastinya mempunyai pengaruh yang kuat pada perkembangan pribadinya dan juga pemikiran teoretiknya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nimade Puspitasari, MPM 2011029. Di sini saya akan melanjutkan materi C, prinsip kepribadian Karen Horney. Konsep utama Horney adalah kecemasan dasar yang dirumuskan sebagai berikut. Strip pertama, lingkaran kecemasan. Kecemasan dan perumusan cenderung ditekankan repres atau dikeluarkan dari kesadaran karena menunjukkan rasa amarah, berisiko dihukum, dan kehilangan cinta dan keamanan. Strip kedua, kecemasan dan konflik (anxiety and conflict). Strip ketiga, kecemasan dasar dan perumusan dasar (basic anxiety and basic hostility), di mana perasaan yang terdapat pada anak karena terisolasi dan tidak berdayanya dalam dunia secara potensial bermusuhan. Sejumlah besar faktor yang merugikan dalam lingkungan dapat menyebabkan anak mereka tidak nyaman, yakni dominasi langsung atau tidak langsung, sikap masa bodoh, tingkah laku etika, kurang menghargai kebutuhan pribadi anak, kurang sungguh-sungguh dibimbing, sikap meremehkan anak, terlalu membanggakan anak atau kurang membanggakannya, kurang adanya hangat yang dapat diandalkan, harus berpihak dalam perselisihan antara orang tua, tanggung jawab terlalu banyak atau terlalu sedikit, terlalu terlindungi, terisolasi, dan anak-anak lainnya, ketidakadilan, diskriminasi, janji-janji yang tidak ditepati, suasana bermusuhan, dan sebagainya. Saya Hilaria Ivanejenia, NPM 20110026 akan melanjutkan materi yang D, struktur kepribadian. Penekanan Horney dalam fungsi neurotis adalah pada bagaimana individu berusaha mengatasi kecemasan dasarnya atau basic anxiety. Menurut teori neurosisnya, dalam diri seorang neurotis terdapat 3 konflik antara 3 cara merespon kecemasan dasar. Tiganya ditandai dengan rigiditas dan kurangnya pemenuhan potensi individu yang merupakan inti dari semua neurosis. Ketiga pola ini adalah pribadi yang selalu mengalah, pribadi yang agresif, dan pribadi yang menyendiri. Kecenderungan neurotik yang timbul dari kecemasan dasar berkembang dari hubungan anak dengan orang lain. Dinamika kejiwaan yang terjadi menekankan pada konflik budaya dan hubungan antar pribadi. Dalam hal ini, Horney tidak mengabaikan faktor intrasikis dalam perkembangan kepribadiannya. Menurutnya, proses intrasikis semula berasal dari pengalaman hubungan antar pribadi, kemudian mengembangkan eksistensi dirinya terpisah dari konflik interpersonal. Untuk dapat memahami konflik intrasikis yang syarat dengan dinamika diri, perlu difahami gambaran dari diri Horney. Hal Wisol 2009, yaitu diri ideal, pencarian keagungan neurotik, penuntut yang neurotik, kebanggaan neurotik, menghina diri, menuntut kebutuhan kepada diri tanpa ukuran, menyalahkan diri tanpa ampun, menghina diri, frustasi diri, menyiksa diri, dan tingkah laku dan dorongan diri. Baiklah, itu tadi materi-materi yang bisa kami paparkan mengenai psikoanalisis sosial Karen Horney. Apabila terjadi banyak kekurangan atau salah kata, kami mohon maaf dan semoga materi kami ini bisa dipahami. Kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.